guys, kembali di Dia Tomblok Channel. Masih bersama saya Dia, Mas Bojo, Mas Alex, Puji Winarto. Dan ini kita spesial sekali hari ini kedatangan temen pendakiannya Mas Alex yang dulu pernah kita bikin videonya ya Mas. Yang di Merapi itu, kalau Merapi meletus, semoga sepatuku terlempar di depan kos-kosan. Nah itu nanti linknya saya kasih di deskripsi. Lah ini pas kebetulan Mas Widi datang ke sini, nanti kita tanya-tanya beliau pengalaman waktu mendaki gunung sama Mas Alex. Terus Mas Alex tuh bagaimana toh pas waktu mudanya itu bagaimana? Nah itu nanti biar Mas Widi yang cerita gitu ya. Kita langsung tanya sama Mas Widi aja. Mas cerita dong Mas waktu pengalaman mendaki sama Mas Alex itu. Jadi begini, ketika tiba-tiba saya tuh mendapatkan share YouTube dari saudara kembar saya, ya. Wida betul ya. Saya iseng-iseng buka ini apa atau video apa, begitu saya buka, loh, kok ketemunya orang ini. Saya sebut orang ini, masalahnya emang orang ini unik, ya, unik sekali. Ya. Terus akhirnya kaget saya. Kagetnya gini, tanpa sengaja tiba-tiba video terkirim di depan saya. Padahal saya mencari itu bertahun-tahun, mencari dia. Pernah saya lacak ketika saya pas ke Jepara, ketemu sama temen, katanya dapat info bahwa si Alex itu di sini saya lacak, nggak ketemu juga. Saya lacak alamatnya di mana nggak ketemu. Terus suatu ketika ketemu sama temen juga, coba cari di Facebook, ya. Saya cari namanya Alex Puji Winarto, Alex apa enggak ketemu. Ternyata namanya di Facebook apa Mas Alex? Alex Purwo. Alex Purwo. Ya, memang koplak sekali ini dari dulu, dari masa muda itu. Betul lah. Ketika itu terus kebayang saya, saya lihat, saya betul-betul mau nikmati video itu, ceritanya seperti apa. Yang dia ceritakan itu hampir-hampir mengembalikan emosi saya pada saat itu. Saya merasa keberadaan saya pada saat itu disitulah betul yang diceritakan. Saya cerita sama istri juga, itu betul, yang diceritakan itu betul sekali. Dan saya merasa bahwa saya terbawa emosi sampai ke sana. Terus akhirnya ada satu link benang merah yang putus, mungkin barangkali kelewatan ya Mas Alex. Ya maklum, mungkin sekarang kan usianya sudah di atas 17 tahun. Jadi mungkin ada yang lupa, saya maklum gitu ya. Ada satu cerita ketika pas berhenti di bawah pasar Bubrah ya? Pasar Bubrah itu ya. Kami berhenti sejenak karena ya ada faktor kelelahan, samping itu rasa badan kok nggak nyaman gitu apa, terus akhirnya berhenti. Ketika berhenti itu kita udah nenggone batas vegetasi tuh. Sudah ada Watu Gajah. Betul ya. Watu yang gede itu. Watu Gajah. Nah, terus ketika itu saya mendengar suara, ini yang kelewatan nih Mas Alex, yang kelewatan. Saya mendengar suara itu ada gamelan, klonengan di situ. Loh, kok kalau gamelan dari bawah jurang loh. Iya. Di bawah jurang itu. Rasanya nggak mungkin kalau di pegunungan seperti ini ada orang punya kerja tuh, nggak mungkin, ngapain punya kerja di sini, siapa yang mau datang gitu. Ya. Terus saya tanya sama dia, Mas Alex, kamu dengar nggak suara gamelan? Dulu kita itu manggilnya nggak gitu. Apa ya? Bleh. Oh bleh, betul ya, bleh. Bleh kerungu gamelan Betul ya, bleh kerungu gamelan lah bleh. Orang ini aku malah burung nangis atau mau hidup nangis. Masa lha wong loro kok suarane beda-beda ki, sing jujur sing ndi ya. Lah memang saya waktu itu betul-betul merasa panik ya. Terus kemudian dia yang mungkin sudah berapa kali mendaki di Merapi itu terus ngasih penjelasan ke saya bahwa ya mungkin itu faktor di luar di luar alam kita mungkin ya. Di luar alam kita ya, kita emang nggak bisa meninggalkan faktor itu. Lepas dari orang percaya atau tidak, emang itu yang kami alami seperti itu.
yang kami alami. Itu mungkin Mas Alex, mungkin Mas Alex bisa mengulang memori itu lagi supaya saya kembali ke sana. Jadi begini, penampakan atau fenomena gaib itu sebenarnya juga dipengaruhi oleh persepsi, terus mood masing-masing. Tetapi kadang-kadang itu juga jadi semacam firasat ya. Jadi kalau Mas Widi waktu itu dengernya gamelan, sebenarnya itu ada hubungannya dengan bahwa ketika kami sampai di puncak, si Merapi ini ternyata memang mau punya kerja. Tapi waktu itu belum terpikirkan, itu terpikirkan sekarang-sekarang ini setelah saya banyak mengalami hal seperti itu. Nah, mungkin jauh di dalam hati saya waktu itu ada kesedihan atau apa, karena kos-kosan, anak kos itu seringkali nggak bisa makan. Jadi kalau sedih sama gembira ya banyak sedihnya. Maka yang aku dengar suara tangisan. Jadi ya seperti itu, fenomena gaib menurut aku sering dipengaruhi oleh persepsi dan mood masing-masing. Nah, uniknya pada saat yang sama, jadi peristiwanya itu bareng, kita menangkap tapi beda, yang ditangkap itu beda ya. Terus ada satu hal lagi Mas Alex, ketika saya melihat video Mas Alex yang waktu itu saya lihat, saya tonton ya, saya terbalik musik ke sana. Ada satu hal lagi yang kelewatan, tapi maaf ya, mungkin kita tidak melihat dari sisi kita mungkin agama apa tidak ya, tidak ya. Ini hanya istilahnya apa yang kejadian itu kami alami dan natural sekali. Itu akan saya ceritakan bahwa ketika terjadi suara gluduk, itu saya kaget memang. Wah, suara apa ini ya? Saya merasa bahwa wah, ini betul-betul saya sudah nggak bisa berpikir secara waras bagaimana saya menyelamatkan diri, nggak bisa itu ya. Akhirnya saya pun mengucap, wis memang Merapi ini betul-betul mau meletus. Mudah-mudahan sepatu saya terlempar di depan kos-kosan, supaya kakak saya tahu bahwa saya berada di Merapi. Itu satu hal yang betul-betul saya alami dan saya utarakan. Dan yang menjadi kenangan sampai saat ini saya ingat itu, ini yang mungkin tidak ceritakan Mas Alex. Ketika waktu itu pasir yang tadinya basah, saya perhatikan lama-lama mengering. Padahal betul-betul tidak ada matahari. Saya dan Mas Alex itu ketika sampai di sana betul-betul tidak melihat terbitnya matahari sama sekali. Padahal itu sudah masanya harus terbit, harusnya secara alami ya, karena sudah hampir jam 7 jam 8 pagi. Tidak ada betul-betul matahari. Dan waktu itu ketika pasir mengering ya lama-lama, apa yang terucap dari Mas Alex? Kalau teman saya Breng ya. Yang terucap, Wid, yuk sholat yuk. Itu betul saya dengar. Nggak tahu ingat apa enggak tahu. Nah, saya bilang, saya kaget. Kebetulan kami kan berbeda kepercayaan ya, berbeda keyakinan. Mas Alex waktu ngajak sholat, saya pikir, terus maksudnya kenapa mas sholat? Kalau sholat di sini tidak ada air buat wudhu, berarti kita harus tayamum. Ya sudah dapat lagi tayamum. Tapi begitu kita sudah mulai melakukan kegiatan itu, tiba-tiba betul-betul gemetaran itu sudah mulai terasa. Akhirnya kami lari ke arah tebing sana, tidak ada apa-apa. Lari ke arah tebing sana tidak ada apa-apa. Akhirnya kami putuskan, sudah nanti kita turun aja dulu. Pikirnya mau turun adalah turun ke lereng, tapi nggak taunya turunnya di dalam kawah. Betul tidak Mas? Ya. Itu betul-betul saya merasa bahwa dah kami nggak punya jalan lagi buat keluar di sini. Itu sudah hampir-hampir putus asa. Jadi sepertinya setiap upaya untuk lari itu ditutup, terus kita kayak ditanya, lo mau apa? Betul. Ya. Dan itu yang membuat kenangan saya sampai tidak akan terlupakan selama hidup.
Dan gejala-gejala mau meletus tiba-tiba berhenti begitu saja ya. Betul, betul. Itulah namanya berarti Tuhan masih menyayangi Iya. kami. Iya, menyayangi kami. Mas, waktu kan pasti panik ya. Iya. Waktu dengar duduk-duduk terus kesana kesini kayak jalan itu kayak ditutup kayak nggak bisa kemana-mana. Itu ada perasaan di sini yo namanya kayak gitu kan, wah kok nggak ketemu keluarga nanti kalau nggak bisa pulang gitu, ada perasaan takut. Gini ya, Apa? awalnya ketika belum mulai gemetaran ya, yang kami rasakan itu ada pikiran semacam itu. Tapi begitu udah mulai ada getaran-getaran, pikiran untuk bagaimana saya ketemu keluarga lagi sudah hilang. Karena ya fokus dari pikiran kami, bagaimana cara kami menyelamatkan diri, itu saja. Bagaimana kami bisa masih hidup, itu saja. Nah, ketika saya lari ke sana, itu kayaknya nggak ada kemah ya. Coba kita lari ke sana. Saya betul-betul lari ke sana. Ada kemah 2 itu. Ternyata batu. Hanya kelihatan dari jauh seperti bentuknya seperti kemah. Nah, saya lari ke sana. Ternyata batu. Padahal udah jauh saya lari. Saya balik lagi. Wah, apa ini? Waduh. Ya udah, memang kalau kita sudah digariskan untuk di Merapi, ya udah kita ikhlas saja. Satu-satunya kesempatan kita bisa lari hanya turun ini lereng. Kita turun lereng, taunya kawah. Dan itu betul-betul kawah aktif, berkuduk itu. Iya, berkuduk kawahnya tuh masih itu mendidih itu. Iya. Nah, yang membuat kami betul-betul merasa hilang ketakutannya lagi ketika melihat dinding-dinding kawah itu seperti relief yang betul-betul seperti tiga manusia. Relief yang bentuknya sangat indah sekali, warnanya merah, kuning, biru, betul-betul bagus sekali. Itu menurut saya wisata alam di sekitar kita di darat ini kalau kita mau cari nggak ada, hanya di Kawah Merapi aja. Andai kata tidak bahaya, mungkin kita bisa ngajak orang banyak ke sana. Sekarang udah nggak mungkin karena dindingnya udah berubah. Udah berubah ya? Nah, dulu itu kalau kita turun ke kawah kan agak landai. Sekarang curam semua. Curam sekali ya. Curam semua. Habis letusan terakhir itu berubah. Pasar Bubrah itu tersisa sekitar 1/3 atau 1/4 luas ya. Jadi yang sebelah kanan itu hilang semua, longsor semua. Makanya saya betul-betul merasa saya bisa lihat videonya Mas Alek itu betul-betul bersyukur mengembalikan emosi saya di kala itu. Wah iya ya, ternyata aku pernah sama ya. Hanya memang sayang sekali Batu Garuda nggak ada ya sekarang ya, nggak ada ya. Puncak Garuda hilang. Dan sayang juga foto-fotonya sudah nggak ada juga. Jadi habislah ini harapan kita mengenang kita pernah ke Puncak Garuda. Mas Widi berapa kali mendaki, Mas? Saya berapa kali ya, mungkin enggak seperti Mas Alek yang mau betul-betul dia setan gunung kalau menurut saya. Atau kalau saya ini kan istilahnya ya kadang kalau kangen itu aja ya, sama kadang sama Toto sama Mas Alek ini ya toh. Yang Merbabu jelas. Merbabu, Sumbing, Sindoro, nah terus Lawu. Nah, Ungaran itu, Ungaran itu sama dia. Ungaran itu kalau saya rasakan seperti di komik gitu, menurut saya. Ya. Itu alamnya tuh betul-betul hampir-hampir kayak tidak pernah dijamah manusia menurut saya. Sekarang wis gak ada. Udah nggak ada. Biar tak jadi nggone Taman Anggrek Nasional dah. Yang penuh anggrek itu. Dari puncak terus turun. Oh iya loh. Di sana. Saiki dari tempat perkemahan. Wah, itu sayang sekali. Jadi biar kan isi portal itu Wis. enggak, sekarang udah bersih, bisa didirikan banyak tenda. Itu mungkin ribuan spesies anggrek Ya, di situ. ribuan. Saiki lamat. Mas, kan Mas Alek pernah cerita di video itu juga. Jadi setelah musibah Gunung Slamet, itu kan tidak banyak orang yang berani mendaki sama beliau. Nah, waktu jenengan mendaki sama Mas Alek di Merapi itu kan setelah kejadian musibah Slamet. Nah itu kok jenengan masih berani untuk naik berdua sama Mas Alek, itu pertimbangannya apa? Ganteng.
Ya gini ya, kebetulan memang di kos-kosan itu ya boleh dibilang walaupun kami itu kakak adik rating ya, kakak adik rating mungkin Mas Alek ini 2 tahun 3 tahun di atas saya mungkin ya. Tapi kebetulan di kos-kosan itu kan deket ya, secara emosional deket, sering guyon, sering ngobrol dan sebagainya. Sering mabuk juga. Ya ini dan ini. Nah terus ketika itu memang saya juga cocok ya, kebetulan waktu di SMA juga saya pernah mendaki, memang tidak seprofesional seperti Mas Alek ya. Ketika ketemu di kos-kosan di Semarang itu gaduh menurut saya. Nah itu saya mencoba untuk melanjutkan lagi ya, kebetulan dengan Mas Alek. Nah cerita-cerita dia memang beberapa teman tidak boleh dan tidak mau betul-betul mendaki sama dia itu memang saya dengar sekali, saya dengar ya. Tapi saya punya keyakinan bahwa masalah nasib itu sebetulnya semua ada yang menggariskan ya. Menggariskan. Kalau saya mau mati, mau jatuh sama siapapun bisa, tidak harus sama Mas Alek kan, gitu lah. Jadi saya tidak berpikir apa orang punya pandangan, tapi yang penting realistis saja bahwa saya pengen mendaki dan Mas Alek juga pas juga mau mendaki, ya udah ketemu aja. Itu aja perginya ke Merapi juga dadaan. Mungkin kalau nggak salah malam ngobrol-ngobrol pengen daki, besoknya perginya berangkat. Berarti dari dulu kayak gitu ya? Selalu kayak gitu, iya, mendadak dulu, ya, betul ya. Itu. Lalu kan terus berangkat. Waktu daki di Wargabu pun gitu, mendaki di Ungaran pun gitu. Ngobrol-ngobrol malam hari gitu jagungan, ya besok mangkat. Yo mangkat, gitu. Gitu aja. Jadi nggak ada terlintas macam-macam tidak. Nah, memang setelah kejadian di Merapi, ya itu saya ceritakan ya. Setelah kejadian di Merapi itu betul-betul ada semacam ujian tentang yang namanya persahabatan. Ya, ujian persahabatan. Ya. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan tiba-tiba antara saya dan Mas Alek tidak cocok. Ada betul itu. Jadi ketika setelah dari Merapi itu selang berapa hari itu persis apa yang diutarakan ketika kami itu di alun-alun Purwodadi jagongan berdua. Itu masalah pernah cerita. Wit awake dhewe iki wis akrab cedak seperti ini. Tapi suatu saat pasti bisa pecah. Enggak tahu sebabnya apa. Itu ternyata terbukti. Selang berapa bulan kami tidak tahu penyebabnya apa, tiba-tiba kami pecah itu aja. Ya, pecah. Mungkin kita jujur aja, waduh tuane ra perlu dirahasiakan atau waduh tuane ora perlu dirahasiakan atau dia marah sama saya marah saja sama dia. Akhirnya neng-nengan, mungkin berapa bulan sampai berapa bulan itu. Satu kos-kosan enggak bicara. Itu enggak ada sebabnya. Enggak ada. Lah kok aneh? Nah, saya nggak ngerti penyebabnya itu. Padahal saya deket sekali sama dia, saya deket sekali, deket banget. Nah ini menarik ini Mas Budi, jawab yang jujur ya Mas, nggak usah ini rikuh sama Mas Alek. Waktu mudanya itu Mas Alek itu tabiatnya kayak gimana atau orangnya tuh kayak gimana gitu? Tuh. Ya. Menurut saya punya temen yang namanya Alex ini, kalau saya panggil Black itu ya. Itu memang unik menurut saya ya. Orangnya sebetulnya pintar, cerdas ya. Suka humornya kelewatan menurut saya ya. Orang kalau guyon sama dia itu harus tahan mental dulu ya. Kalau nggak sah entek-entekan habis pokoknya gitu. Orangnya guyon, tapi suatu ketika ini menurut saya memang multidimensional menurut saya ya. Suatu ketika dia kalau serius melebihi orang yang serius. Jadi emang aneh, jadi emang dia berada di sisi dunia yang berbeda, dua dunia yang berbeda menurut saya. Tapi sebetulnya dia kalau diajak guyon enak, nah kocak itu. Kalau tidak serius kan ada orang kadang yang kalau begitu guyon terus nggak selesai, dibilang ngomong serius juga pasti jatuhnya guyon kan gitu. Tapi dia enggak, ya ini jujur aja katakan bahwa dia emang kadang kalau guyon ya guyon, kalau serius. Beberapa kali mungkin nggak tahu. Memang dia kan sebetulnya juga punya teman-teman yang selevelnya dia rating sekolahnya
dia kan banyak juga nggak tahu, dia juga sering malah ngobrolnya sama saya. Nah, beberapa hal yang sering dia utarakan ya perihal ya masalah apa ya, kepingin ketemu temennya ya hilang, terus kemudian pengen memfokuskan satu meditasi yang mengarah pada bisa menyambung komunikasi dengan temannya. Ya, itu. Bahkan saya pernah kan diajak ke Ungaran itu apa kayak Ponden itu ya. Nah, itu pernah. Terus yang aneh juga, saya juga pernah ikut dia belajar bisa ular itu. Aneh-aneh juga itu. Ke tempatnya Prof siapa dulu itu ya? Pak Budi Santoso ya? Budi Santoso. Oh, Budi Santoso Ungaran ya, itu. Pernah itu juga ya, belajar bisa ular itu. Aneh-aneh. Lah makanya teman-teman nggak ada yang mau mendekat dia. Bahkan kalau misalkan deket dia mesti, lu ngapain tuh kamu deket-deket sama dia? Betul itu. Soalnya aneh gitu. Ya, segala tingkah lakunya pasti dipandang orang nggak umum. Gitu ya. Pasti gitu. Pernah ada teman-teman mahasiswi ketika lewat di gang sebelah kosan kami itu pada lari, ada ular apa, ada ular apa, ternyata ularnya dia ucul pas itu ya, dia kalau nyimpen ular di lemari campur pakaian. Iyalah. Mas, terus ini enggak setelah musibah Slamet itu berubah enggak masalah gitu, jadi apa pendiam atau jadi makin aneh, apa suka marah-marah atau bagaimana gitu? Sebetulnya gini ya, kalau perubahan yang saya melihat pada diri Mas Alek itu memang ada pada sisi porsi konsentrasi ya, porsi konsentrasi antara studi dengan kegiatan pendakiannya. Itu yang saya lihat ada perubahan drastis ya. Ketika mengalami musibah dengan temannya itu seakan-akan konsentrasi lebih banyak ke pendakian terus ya. Bahkan studinya agak dikesampingkan gitu. Dan mungkin salah satu hal juga yang saya amati, juga beberapa teman amati, mungkin istilahnya untuk apa ya, sisi penampilan tidak perhatikan sama sekali Mas Alek waktu itu. Itu saya punya pengalaman aneh juga, unik juga sama dia itu. Gitu. Dia kalau mencuci pakaian tidak pernah dijembreng, tidak pernah dicuci aja sambil gitu aja, tidak pernah dijereng-jereng, tidak pernah itu. Itu satu. Terus kalau nyetrika, kunangan temennya ngamuk dia. Ya kenapa? Ya nggak tahu. Dia nggak pengen kalau istilahnya merapikan sesuatu, dilihat temen nggak mau dia. Jadi mungkin karena faktor natural, pengen apa adanya itu aja. Dan itu sebagai kejujuran, tidak mau menapik gitu. Mas, cerita ini dong tabiat buruk atau sifat buruknya Mas Alek zaman mudanya dulu itu. Kalau sisi tabiat buruk ya atau itu menurut saya barometernya harus secara umum ya, secara umum artinya orang melihatnya secara umumnya seperti apa kan gitu ya. Tapi kalau kita kembalikan pada personal masing-masing, orang punya pandangan bahwa tabiat sini orang lain anggap jelek, saya anggap baik, gak masalah gitu kan. Tapi ini secara umum aja, yang mana kultur budaya masyarakat kita kan kadang-kala hal-hal yang sepele dimasalahkan. Gitu. Satu contoh ya, misalkan di tempat kos-kosan kita itu memang kumpulan anak-anak muda yang namanya anak kos ya, mahasiswa ya. Kadang kan ada yang butuh ketenangan, ada yang butuh guyonan, jakong dan sebagainya atau kadang-kala masalah juga jagungan. Tapi kalau tidak jagungan pasti masuk kamar dan nyetel musik pasti keras banget. Ya.
tidak urusan temannya tidur, tidak urusan. Itu tidak urusan temannya tidur apa belajar, nggak urusan, pokoknya butuh banter ya banter itu di kamarnya itu. Nah itu sering kali ya, atau ada teman saya ada yang namanya Toto ya, teman satu kosan kita itu sering kali juga jahil itu, jahil ya, toh ngajak ya, yuk kali yuk gaul yuk kali, ayo, nah itu dia sukanya kan film musik metal ya, istilahnya itu. Toto tuh betul-betul nggak tahu bawanya dari mana ya, toh bawa kasel dangdut gitu. Dia pas lagi mandi keluar ya toh, masukin kamarnya langsung style dangdut keras juga toh. Wah, marah dia. Mungkin mandinya belum selesai, mungkin dia langsung keluar. Langsung masuk kamar, tapnya dibanting. Iya, nek marah TP dibanting. Parah ya. Itu. Tapi gini, karena karakter Mas Alex memang banyak teman yang sudah tahu ya, jadi dia mau bertingkah seperti apapun juga teman juga nggak marah, malah kecenderungannya pingin goda. Saya lihat Ganggu. banyak pemakluman sebenarnya. Iya, banyak makluman. Di kos-kosan kita tuh sebetulnya banyak makluman. Kecuali memang ada satu orang yang tipenya serius, ada memang ya. Tapi mereka juga tidak terus tidak begitu mempermasalahkan sih. Tapi hal-hal aneh seperti itu yang kadang-kala pokoknya nggak urusan orang mau ngomong apa, nggak urusan pokoknya. Sebenarnya kalau mencari banter ya banter itu. Nah sekarang satu hal yang nggak umum itu kan kalau orang piara apa ular di lemari pakaiannya nggak umum toh itu. Biasanya kan ditaruh tempat sendiri kan gitu. Kayaknya seru ya ininya apa temen kosnya gitu loh, kayaknya denger ceritanya. Kayaknya seru. Ya itu tadi guys cerita Mas Widi mengenai pengalaman beliau waktu naik gunung sama Mas Alex. Banyak cerita juga, saya jadi bisa tahu, nanya langsung, jadi nggak penasaran jadi Mas Alex dulunya kayak gimana gitu. Nah kalau kalian pengen tahu video-video kita berikutnya tentang pengalamannya Mas Alex, tentang pendakian, tentang yang lain-lain, tetap tonton terus Diah Tomblok Channel. Terima kasih. Salam lestari. Salam lestari.